Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, before we start our study, it's better if we pray together. Jadi sebelum kita memulai pelajaran atau belajar kita hari ini, lebih baiknya lagi kalau kita berdoa dahulu. Let's pray. Finish. Thank you. Okay, everyone, good morning. How are you today? I am very well, thank you. Okay, this is our second meeting, and today we will discuss about how to tell daily activity. Jadi hari ini adalah hari kedua kita atau pertemuan kedua kita, di mana kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita bercerita mengenai kegiatan sehari-hari kita using correct grammar atau menggunakan grammar yang tepat gitu. First I will check the attendance list. Tina, Eko. First we will watch the video how to tell about our daily activity. You can watch the video in the slide, okay? Setelah kalian melihat atau watch the video in the slide, you can get information apa saja yang akan kita sampaikan untuk bercerita tentang daily activities. Jadi kalian tadi sudah melihat videonya, kalian bisa mendapatkan info-info apa saja yang akan disampaikan pada saat menerangkan daily activity kita dari kita bangun tidur, wake up in the morning, until we go to bed. Baik, sebelum kita membuat bagaimana caranya kita menceritakan daily activities, kita harus tahu dulu nih, kita akan menggunakan grammar yang mana. Jadi seperti yang kita ketahui, we will know if the grammar have 16 tenses. Jadi untuk pembagian waktunya itu ada present, ada past, future, and past future. Akan saya write the tenses in here, and you can and then you can learn together with your friends. Baik, saya sudah menuliskan rumus-rumusnya. Jadi pembagian waktunya itu ada 4, ada present, future, past, dan past future. Jadi bagaimana cara kita how we study about this grammar? We can use the song. Jadi saya punya sebuah lagu, bagaimana cara kita menghafalkan ke-16 rumus ini, dan caranya itu sangat mudah sekali. Bagaimana caranya? Kita mengubah subjek yang ada di rumus ini menggunakan kata I, dan kita mengubah verbnya itu menggunakan sing, dan untuk objeknya kita menggunakan song. Jadi sing, I, sing, dan song. Jadi untuk present kan ada subjek plus verb 1. Jadi kita benarnya seperti ini. I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song. Lanjut ke past. I
I sang a song. I was singing a song. I had sung a song. I had been singing a song. Lanjut ke future. I'll sing a song. I'll be singing a song. I'll have sung a song. I'll have been singing a song. Lanjut ke past future. I would sing a song. I would singing a song. Saya di sini sudah menuliskan rumus-rumus dari ke-16 rumus ini. Jadi saya akan meng-share sebuah lagu, a song, how we can menghafal tenses ke-16 tenses ini. Jadi kita dapat mengubah subjeknya menjadi I, kita mengubah verbnya menjadi sing, dan kita tambahi sebuah objeknya yaitu song. Jadi kita mulai dari present dulu, yaitu I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song. Lanjut ke past tense. Verb 2 dari sing adalah sang. Jadi I sang a song, I was singing a song, I had sung a song, I had been singing a song. Lanjut ke future, ada tambahan will. I'll sing a song, I'll be singing a song, I'll have sung a song, I'll have been singing a song. Lanjut ke past future, ada tambahan would. Will dari future ini diganti would di past future-nya. I would sing a song, I would be singing a song, I would have sung a song, I would have been singing a song. Jadi seperti itu. Dan what the grammar we will use in the task daily activities. Jadi grammar apa yang akan kita pakai pada saat menceritakan daily activities kita, yaitu kita menggunakan present. Kenapa kok pakai present? Kenapa kok tidak past tense? Karena present ini digunakan untuk menceritakan, to tell sebuah kejadian yang terus berulang-ulang atau sebuah aktivitas, activity seperti itu. Jadi kita menggunakan subjek plus verb 1. Jadi menggunakan verb 1, bukan verb 2. Kalau past tense, iya benar, memang daily activity itu. Baik, kenapa kok kita tidak menggunakan past tense? Meskipun ini adalah kejadian di masa lampau. Karena jika sebuah kejadian itu atau kegiatan itu dilakukan secara berulang-ulang, kita harus menggunakan present atau simple present, tidak menggunakan past tense. Jadi seperti itu. Baik, sebelum kalian membuat, before you make the daily activities, I will give you example how to make daily activity. Okay, I will give example for you. Hello everyone. I usually wake up at 5 o'clock in the morning. I never forget to tidy up, and I never forget to tidy up my bed and clean it up. Then I take a bath and pray. After that, I help my mother to prepare the breakfast. And then I have breakfast with my family in the dining room. We usually have warm tea, milk, and fried rice. Then I go to school with my friends. I study at school till 1 p.m. I go home, put off my uniform, and have lunch with my mother. After that, I pray and watch TV and take a nap. I always take a bath at 5 p.m. in the afternoon. Then I watch TV while waiting the time for praying. After I pray, I and family have dinner together, and then I read a book and prepare the lesson for the next school day. I go to bed at 9 p.m.
That's all my activity starting from waking up till going to be. Thank you. Jadi contohnya seperti itu. Any question so far? Jadi bisa diartikan dari kalimat yang pertama, I usually wake up at 5 o'clock. Saya bangun tidur jam 5 pagi. I never forget to tidy up. Saya tidak lupa membereskan tempat tidurku dan membersihkannya. Then I take to bed. Dan saya lalu mandi dan sholat. After that, I help my mother to prepare the breakfast. Saya membantu ibu untuk menyiapkan sarapan. And then I have breakfast. Dan selanjutnya saya sarapan dengan keluarga saya. In the dining room atau di ruang makan. We usually have warm tea. Kami biasanya sarapannya ada teh, susu, dan juga nasi goreng. Then I go to school. Selanjutnya saya pergi sekolah dengan temanku. Lalu I study at school until 1 p.m. Saya belajar di sekolah sampai jam 1 siang. I go home. Saya pulang ke rumah dan melepaskan atau berganti dari seragam dan have lunch dan makan siang bersama ibuku. I always take a bath at 5 p.m. Saya biasanya atau selalu saya selalu mandi jam 5 sore. Dan juga then I watch TV while waiting the time for prayer. Dan selanjutnya saya menonton TV untuk menunggu waktu sholat atau sholat maghrib. After I pray, setelah saya sholat, I and my family have dinner, yaitu saya dan keluarga makan malam, and then I read the book. Saya membaca buku dan prepare the lesson, dan menyiapkan pelajaran di next day atau hari selanjutnya. I go to bed. Saya tidur jam 9 malam. Jadi seperti itu. That's all my activities starting from waking up. Ini semua adalah aktivitas saya mulai dari saya bangun tidur. Okay. After you get example from me, you can make your daily activities, and then you can sharing to your friends your daily activity one and another. Oke, selama saya memberikan example tadi, sudah dipastikan saya telah menggunakan simple atau kalimat simple, yaitu kalimat simple present. Contohnya, I usually wake up. I wake up. I sebagai subjek dan wake up sebagai verb. Jadi saya menggunakan verb 1, tidak menggunakan verb 2, verb 3 ataupun verb ing. Jadi dari kata-kata saya tadi atau kalimat-kalimat yang sudah saya ceritakan itu merupakan kalimat simple present. Begitu. Jadi kalian juga harus make the story daily activities using simple present or verb 1. Okay? Okay. If you have the daily activities and you have sharing with your friends, we can close the class with pray together. Okay, let's pray. Oke, setelah kalian berdoa, semoga apa yang kita belajar hari ini mengenai daily activity, yaitu dapat kita simpulkan bahwa daily activity itu menggunakan verb 1 atau menggunakan simple present dan tidak menggunakan past tense atau verb 2. Jadi di lain waktu jika kalian want to tell your story daily activity to your friends, you must be using simple present tense. Okay? Okay. Thank you for your attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.